acara rebuan, terutama adalah Profesor Dr. Edward Kumar Sarip Haris, Sarjana Hukum MHUM. Dia adalah seorang guru besar GM yang kredibilitasnya tidak kita ragukan, dan juga sekarang adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ini adalah sangat kita nanti-nanti para dokter, para praktisi tentang hukum kedokteran, nanti sabdanya Prof. Edi, nama akrabnya Prof. Edi ya, Prof. Jadinya saya pikir ini adalah suatu kesempatan yang jarang, dan terima kasih sekali Prof. Edi bisa memberikan pencerahan pada kami semua. Dan nanti teman-teman apa yang nanti bisa ditanyakan untuk diskusi lebih lanjut, dan saya pikir ini adalah Prof. Edi, kita tahu reputasinya. Monggo Prof. Edi, waktu saya kasihkan sepenuhnya untuk memberikan paparan dan juga pencerahan bagi kami semua. Terima kasih. Waktu kami serahkan Prof. Edi. Ya. Terima kasih Pak Darwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Prof. Yati, Prof. Narto yang saya hormati, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Saya sudah mengirimkan slide. Jadi slide saya itu berjudul Restoratif Justice dalam Sengketa Medis. Karena saya juga bingung apa yang harus saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang saya ini hukum pidana. Jadi memang agak jauh dengan bioetik. Hanya saja memang ada hal-hal yang bersinggungan ketika kita akan berbicara mengenai sengketa medis. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya hanya bisa punya waktu sampai dengan jam 14.00. Memang dari awal sebetulnya saya menghindari hari kerja. Saya mintanya kalau bisa Sabtu atau Minggu, tetapi ternyata memang ini ada forum yang disebut dengan istilah forum roboan ya. Jadi saya mengikuti jadwal yang sudah ada. Hanya saja memang terus terang karena Pak Menteri Hukum dan HAM ini baru saja keseripahan, istri beliau yang tercinta meninggal dunia, dan kemudian dalam suasana berkabung, beliau sedang mengajukan cuti. Jadi kalau mengajukan cuti itu banyak acara yang tidak terduga yang kemudian itu harus diserahkan kepada saya. Jadi kebetulan nanti jam 2 ini ada rapat tingkat menteri untuk membahas beberapa isu. Jadi karena tidak berada di tempat, jadi saya harus mewakili, dan itu memang tidak bisa diwakilkan kepada pejabat eselon 1. Jadi saya akan menyampaikan atau kita sharing kurang lebih 15-20 menit. Mungkin sisa waktunya kita bisa untuk tanya jawab ya Pak Dr. Darwito. Ketika kita berbicara mengenai restoratif justice atau pemulihan keadilan, sesungguhnya ini adalah paradigma baru dalam hukum modern. Jadi bukan retributif justice atau suatu hukum itu dipakai sebagai suatu sarana balas dendam, tetapi hukum dipakai untuk memulihkan keadilan. Slide berikut, ketika kita berbicara mengenai sengketa, maka kita harus pahami betul bahwa sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum. Jadi sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum. Sengketa medis adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup medis, termasuk tindakan dokter atau perawat atau paramedis terhadap pasien. Jadi dua belah pihak di sini adalah dokter atau perawat atau paramedis, dan pihak yang berikut adalah pasien. Sengketa pada hakikatnya adalah suatu peristiwa hukum. Artinya peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Nah, sengketa medis ini dapat terjadi dalam beberapa ranah. Bisa itu dalam konteks ranah pidana, bisa dalam konteks ranah perdata, tetapi bisa juga dalam konteks ranah administrasi. Ini kalau terjadi sengketa, maka
kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sesungguhnya yang terjadi ini sengketa dalam konteks ranah apa. Apakah dalam konteks ranah administrasi, ranah perdata, ataukah ranah pidana. Kalau masih administrasi atau perdata, itu lebih gampang kita mencari suatu solusi atau way out atau jalan keluar. Tetapi kalau itu berkaitan dengan ranah pidana, itu lebih rumit karena ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Yang berikut, kita kembali kepada pengertian restoratif justice. Restoratif justice ini dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara. Ini kalau dalam konteks hukum pidana, dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun demikian, restoratif justice dalam konteks yang lebih umum, ini kita ada mengandung makna pada pemulihan keadilan. Pemulihan keadilan ini tentunya harus dilakukan sebagai suatu impact dari terjadinya sengketa. Kalau terjadi sengketa itu kemudian menimbulkan kerugian, maka kerugian itu yang kemudian harus dipulihkan. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah restoratif justice. Nah, kemudian kalau terjadi sengketa, lalu bagaimana cara menyelesaikan atau pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana suatu bentuk responsibility atau accountability atau suatu pertanggungjawaban. Maka kita harus pahami bersama bahwa ketika terjadi sengketa, yang penting adalah para pihak yang terlibat di dalam sengketa itu harus dimediasi. Kalau mediasi sudah barang tentu, yang bertindak sebagai mediator ini mereka yang bisa netral ya, jadi tidak berpihak pada rumah sakit atau dokter atau perawat atau paramedis, tetapi juga tidak berpihak kepada pasien. Dia betul-betul mencoba untuk mendudukkan peristiwa hukum dalam ranah medis itu secara proporsional dan secara profesional. Ini yang harus dipegang oleh seorang mediator. Kemudian kalau misalnya sengketa medik itu dalam bentuk malpraktek katakanlah, maka kita harus pahami bersama. Ada elemen-elemen malpraktek yang ini sekali lagi dari perspektif, dari kacamata, dari optik seorang yuris. Sekali lagi, apa sebetulnya yang merupakan elemen-elemen malpraktek? Elemen malpraktek yang akan saya sampaikan ini adalah elemen malpraktek dari kacamata seorang yuris, dari perspektif atau optik seorang ahli hukum. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang berkutat atau berkecimpung di dunia medis. Ada 4 elemen malpraktek: dokter, atau boleh dikatakan juga pihak rumah sakit, atau mantri, atau perawat, atau paramedis. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah legal duty. Legal duty ini adalah kontrak dalam hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Sudah barang tentu pasien mengharapkan pelayanan kesehatan yang didasarkan norma dan standar pelayanan yang telah digariskan. Ini kita sebut dengan istilah legal duty. Yang kedua, elemen dari malpraktek ini adalah breach of duty. Dokter dianggap gagal, dianggap fail, memenuhi standar pelayanan yang ditentukan oleh profesi. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan istilah causation. Pelanggaran telah menyebabkan terjadinya cedera. Kemudian yang keempat, ini yang kita sebut dengan istilah damage, kerugian nyata terhadap kepentingan pasien akibat pelanggaran standar pelayanan menimbulkan cedera, baik ekonomis maupun non-ekonomis, baik cedera fisik maupun mengakibatkan mati. Kalau keempat elemen ini terpenuhi, baru kemudian dari optik seorang yuris, dia menjudge bahwa ada malpraktek.
Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka sesungguhnya tidak ada malpraktek. Ketika kita berbicara mengenai, dan meskipun ini adalah elemen dari malpraktek, tetapi saya sebagai seorang yuris tidak bisa menjudge suatu perkara itu sebagai malpraktek atau suatu peristiwa sebagai malpraktek tanpa bantuan dari teman-teman dokter. Mengapa? Karena ketika kita berbicara mengenai dokter dianggap fail atau gagal memenuhi standar pelayanan yang ditentukan oleh profesi, sesungguhnya ini adalah ranah dari teman-teman dokter itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menentukan itu tanpa mendengar keterangan atau pemeriksaan internal yang dilakukan oleh teman-teman dokter terhadap tindakan seseorang yang dianggap dia melakukan malpraktek. Demikian juga ketika kita berbicara hal yang ketiga mengenai causation. Pelanggaran telah menyebabkan terjadinya cedera. Kalau kita di dalam hukum pidana, slide berikut ya, atau di dalam hukum pada umumnya, itu ada yang dikenal dengan de Leer van de causaliteit, atau boleh diterjemahkan sebagai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas ini amat sangat penting. Di sini juga memperlihatkan bahwa hukum itu bukan suatu menara gading. Hukum ini dia membutuhkan disiplin ilmu lain. Hukum ini dalam bekerja dia membutuhkan interdisipliner. Jadi dia membutuhkan pandangan dari ahli di luar hukum itu sendiri. Ini terlihat jelas ketika kita berbicara mengenai de Leer van de causaliteit atau ajaran kausalitas ini, sebetulnya yang dipakai ajaran kausalitas dalam hukum itu justru dilahirkan bukan oleh para ahli hukum, tetapi oleh ahli-ahli di bidang fisika, kemudian juga ada ahli di bidang matematika, dan beberapa ahli di luar disiplin ilmu hukum itu sendiri. Pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai kausalitas atau hubungan sebab akibat dalam menentukan causation sebagai salah satu elemen terpenting dari malpraktek, itu ada dua teori. Jadi yang pertama adalah teori mutlak. Teori mutlak ini adalah kondisi sine qua non dari von Bury. Setiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul dan setiap sebab mempunyai nilai yang sama. Di dalam penyelesaian sengketa, teori mutlak ini sudah ditinggalkan. Mengapa teori mutlak ini sudah ditinggalkan? Karena dia menarik terlalu jauh pertanggungjawaban. Contoh dari kondisi sine qua non atau teori mutlak, di mana setiap akibat yang timbul itu mempunyai nilai yang sama antara satu dengan yang lain. Mungkin contoh konkret di luar medis misalnya ya. Jadi kalau misalnya saya membunuh orang dengan menggunakan sebilah pisau, maka pisau itu saya dapat dari mana? Oh, pisau itu saya beli dari si A. Si A itu dapat pisau dari mana? Oh, dari tukang besi si B. Maka dalam teori kondisi sine qua non itu, baik saya penjual pisau maupun orang yang membuat pisau itu semua bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ini terlalu luas. Oleh karena itu, teori mutlak ini di-cut, sudah tidak lagi dipakai khusus untuk menentukan kausalitas terjadinya cedera. Ada atau impact yang menimbulkan kerugian. Maka yang dipakai itu adalah yang teori kedua dari Treicher, hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab, yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ini kemudian dari Treicher ini melahirkan dua teori untuk menentukan causation itu. Yang pertama adalah teori generalisir. Ini dia melihat sebab in abstracto, menurut perhitungan yang layak akan menimbulkan akibat. Ini in abstracto. Kemudian yang kedua adalah teori individualisir, melihat sebab in concreto, post factum, hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Kira-kira contoh konkretnya begini. Kalau seseorang yang dia minum baygon misalnya, maka secara generalisir
yang mengakibatkan orang itu mati adalah karena dia meminum baygon. Jadi melihat keadaan in abstrakto, kita tahu bahwa obat nyamuk baygon itu racun, jangankan diminum, dihirup saja kadang-kadang bisa mempunyai efek, tetapi ternyata itu diminum. Jadi secara in abstrakto, maka boleh dikatakan, oh yang mengakibatkan dia mati itu adalah karena dia minum baygon. Itu kalau kita menggunakan teori generalisir. Tetapi kalau yang untuk menentukan elemen malpraktek dalam konteks causation itu bukan pada teori generalisir, tetapi dia pada teori individualisir. Melihat sebab in concreto, post factum, hal khusus yang diukur menurut pandangan individual. Itu sebabnya misalnya ya, ketika kita berbicara mengenai ada seseorang yang meninggal karena tidak wajar. Apa yang menyebabkan dia meninggal secara tidak wajar? Maka biasanya aparat penegak hukum melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut. Otopsi terhadap jenazah atau hasil otopsi tersebut itulah adalah teori individualisir secara in concreto yang menilai suatu peristiwa secara post factum untuk menjudge, oh orang ini meninggal karena ABC, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya yang kita pakai itu adalah teori individualisir dalam menentukan causation itu. Ini perkembangan dari teori individualisir, ada teori Bindling, kemudian Brickmeyer, kemudian teori Kohler. Ini yang selama ini kita pakai sebetulnya adalah teori Brickmeyer. Dari sekian banyak faktor, maka dicari faktor yang paling kuat terjadinya cedera itu. Pasti ada beberapa faktor. Jadi misalnya kalau seseorang itu dia disekap, dia tidak diberi makan selama 24 jam, ternyata tidak disekap, dia juga disiksa, lalu kemudian terjadi kematian. Maka ini kan ada beberapa faktor. Bisa karena dia tidak diberi makan selama 24 jam yang mengakibatkan dia mati, atau bisa juga karena disiksa. Tetapi di dalam teori Brickmeyer ini untuk menentukan causation yang paling menentukan itu betul-betul kita harus melakukan pemeriksaan mendalam. Causation ini menjadi penting ketika kita berbicara dalam rangka pertanggungjawaban dalam konteks malpraktek. Yang terakhir sebelum kita sampai pada diskusi, Pak Darwito, mengapa harus restoratif justice dalam sengketa medis? Pertama, restoratif justice adalah suatu penyelesaian di luar pengadilan yang lebih mengutamakan pada pemulihan korban dan bukan penghukuman. Jadi di dalam konteks apapun, even dalam pidana. Kalau dalam pidana saja bisa restoratif, mengapa dalam konteks keperdataan dan administrasi tidak? Yang kedua, timbulnya sengketa dalam praktek kedokteran maupun tindakan paramedis sebagian besar bukanlah suatu kesengajaan. Kesengajaan ini melainkan lebih pada kelalaian. Bahkan dapat saja terjadi apa yang kita sebut dengan istilah pure accident. Pure accident itu seperti apa? Kalau kelalaian, apalagi kesengajaan, tetapi ternyata akibat yang timbul itu dilarang oleh hukum, ini yang kita sebut dengan istilah pure accident. Ini yang kita sebut dengan istilah pure accident. Maka secara hukum, seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi mengapa ini harus restoratif? Karena berangkat malpraktek bukan pada suatu kesengajaan, tetapi dia pada negligence, pada suatu kelalaian. Yang berikut, kalau kita berbicara dalam ranah pidana, harus dipahami bahwa itu adalah ultimum remedium. Ultimum remedium itu senjata pamungkas. Dia adalah sarana yang paling akhir dalam menegakkan hukum jika pranata penegakan hukum lainnya tidak lagi terpenuhi. Yang keempat, restoratif justice adalah paradigma hukum modern. Jadi lebih pada pemulihan dan bukan penghukuman. Dan yang terakhir, ini yang selalu menjadi minderheit nota bagi kita bersama, catatan kaki bagi kita bersama, bahwa
adanya investigasi terhadap tindakan malpraktek tidaklah dimaksudkan untuk menghukum dokter atau para medis, melainkan untuk mencegah timbulnya kasus yang sama di kemudian hari. Ini yang kalau poin kelima ini sebetulnya kita sosialisasi lebih sulit itu kepada aparat penegak hukum. Kita harus memberikan pencerahan kepada teman-teman aparat penegak hukum bahwa investigasi yang dilakukan dalam konteks praktek itu sama sekali bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan dokter, mencari-cari kesalahan para medis, bahkan sampai pada tindakan penghukuman, tetapi sebetulnya itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kasus yang sama di kemudian hari. Jadi dia lebih pada aspek preventif di kemudian hari karena sudah ada best practice atau boleh dikatakan ada experience. Oh, kalau seperti ini ternyata akibat ini dilarang oleh hukum, maka seorang dokter harus melakukan seperti ini. Itu diperlukan investigasi lebih lanjut. Jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Saya kira yang paling akhir, yang ini selalu saya katakan terutama kepada aparat penegak hukum dan dalam konteks penyelesaian sengketa medik yang berkaitan dengan malpraktek, memang aparat penegak hukum itu tidak bisa bertindak lebih lanjut tanpa ada suatu pemeriksaan dari kalau saya tidak salah MKDK ya, Majelis Kehormatan MKDKI. Iya. Itu harus ada putusan dari situ dulu karena tadi berkaitan dengan breach of duty itu tadi. Apakah dokter, apakah perawat, apakah paramedik yang melakukan tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan etika profesi. Itu kan yang menentukan bukan kita, yuris bukan. Tapi yang menentukan itu adalah para dokter melalui MKDKI itu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Darwanto. Mungkin kita bisa berdiskusi untuk setengah jam ke depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi pencerahannya dan memang Prof. Edi sebelumnya kita lempar ke masyarakat. Ada suatu memang apa yang disinyalir Prof. Edi tentang poin kelima tadi, bahwa penegak hukum itu terutama polisi, kalau dia mendapatkan laporan apakah itu malpraktek, maka langsung sesuai dengan undang-undang kepolisian dia harus menindaklanjuti. Saat itulah terjadi bagaimana seorang dokter, seorang tenaga kesehatan mengalami stres yang berkepanjangan. Karena sudah ditetapkan sebagai polisi bahwa ini adalah terlapor. Dalam tanda kutip pidana atau perdata dia nggak peduli karena ada laporan kepolisian. Itu yang menjadi suatu hal yang mungkin berikutnya. Tapi ini Prof, artinya saya sangat setuju apa yang diungkapkan Prof, dan semuanya ini adalah progres ke depan adalah progresif justice. Apakah tidak dimungkinkan nanti ada suatu peradilan profesi lebih dahulu? Karena peradilan profesi itu biasanya kan ditentukan oleh para profesinya, tapi kadang-kadang ini tidak dianggap, Prof. Sudah sidang MKDKI ya udah jalan. Kalau lolos MKDKI dia dinyatakan tidak salah, dia lapor ke polisi. Bahkan dia melakukan tuntutan pidana. Yang ini yang akan memberatkan teman-teman profesi. Mungkin tapi itu adalah suatu mungkin nanti akan berkembang di dalam diskusi. Silakan Prof, mungkin teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan langsung. Silakan. Monggo. Ada beberapa pertanyaan Prof di chat Prof. Jadi salah satunya tentang apakah di mediasi itu diatur di dalam suatu namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Prof. Ini pertanyaan dari Bu Risma Situmorang. Ya, kalau sebetulnya dia tidak yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja terkait di sektor kesehatan ini lebih pada pada bidang kefarmasian. Jadi mengenai ekspor impor obat dan lain sebagainya. Jadi dia bukan pada
praktek kedokteran tidak, tetapi lebih pada perdagangan obat, ekspor impor dan lain sebagainya, yang mana memang harus melalui BP POM dan lain sebagainya, itu yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada kaitannya dengan praktek kedokteran, Pak Dewanto. Ya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin dari Pak Hari Nugroho. Pak Nugroho, bahwa kondisi ini kerugiannya pada injury body dan badan. Kemudian bagaimana restoratif justice-nya tentang malpraktek ini. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua, ada PK itu tentang ganti rugi imaterial. Kemudian yang ketiga, teori caution ini. Atau mungkin sebelumnya Pak Hari ada bisakah langsung mungkin? Ya, silakan, terima Pak kasih Dr. Darwito. Silakan, Pak Ari. Ya, terima kasih Prof. Edi. Salam dari Kota Malang, Kota Batu. Saya Hari P. Nugroho. Yang pertama begini Prof. Edi tentang restoratif justice tadi. Jadi kalau restoratif justice, walaupun itu sifatnya mediasi, seringkali pihak pasien itu menginginkan adanya satu pembayaran tertentu untuk menjadi syarat adanya perdamaian. Nah, itu seringkali menuntut material dan imaterial, gitu ya. Nah, kalau kita melihat material, kalau di dalam bidang perekonomian kan bisa dihitung. Tetapi dalam kondisi malpraktek kebanyakan itu adalah adanya body injury. Entah itu dalam bentuk luka berat, entah itu luka ringan. Nah, body injury itu sulit sekali untuk dihitung. Nilai ekonominya berapa, materialnya. Sedangkan pasien juga seringkali menginginkan imaterialnya. Padahal pernah ada PK atas perkara nomor 650 tahun 1994 itu yang menyatakan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 1370 sampai 1372 BW tentang pelaksanaan ganti rugi imaterial itu hanya didasarkan pada kerugian kematian, terus luka berat, dan yang ketiga adalah penghinaan. Sedangkan luka berat sendiri pun di pasal 90 KUHP itu kan ada beberapa kriteria yang seringkali berbeda dengan kriteria secara diagnosis seorang dokter luka berat itu apa. Nah, bagaimana menghitung ini sehingga restoratif justice itu yang seperti tadi Prof ngendikan bahwa ini dikembalikan kepada posisi semula. Padahal posisi semula itu kan boleh dibilang bisa jadi tidak pernah ada kalau di dalam body injury. Atau ada konsep yang lain di dalam mengembalikan posisi semula itu. Dan yang ketiga, mungkin lebih diperpendek lagi, Pak, karena waktunya Prof sampai jam 2. Nanti teman yang lain biar yang ketiga tentang teorinya Van Hammel. Tadi kan kondisi sine qua non kan memang sudah ditolak, tetapi dalam pidana itu kan ada teorinya Van Hammel. Dalam konteks ini bagaimana memandang kausalitasnya. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Ya, silakan, Prof. Silakan, Prof. Jadi yang pertama mau saya jawab bahwa berdengung ya, feedback ya. Halo, bisa didengar dengan jelas ya Pak Dokter ya? Jelas kok. Ya. Oke. Jelas, Prof. Jelas. Ya. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai malpraktek itu sendiri, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan, bahwa ada damage, ada suatu kerugian. Memang ini ada plus minusnya. Kalau itu diselesaikan dalam ranah pidana, maka hukum pidana itu hanya mengenal ganti kerugian secara material. Kerugian dalam konteks pidana secara imaterial tidak dikenal. Jadi gampangannya begini, mohon maaf.
kalau seseorang ini dia adalah korban malpraktek, maka untuk memulihkan keadaannya kembali seperti semula, maka ya sudah dihitung kerugian material, biaya rumah sakit berapa, obat-obatan dan lain sebagainya berapa dan seterusnya. Kalau dalam konteks keperdataan, memang dia menuntut atau bukan menuntut, boleh ada kerugian imaterial. Tetapi ukuran kerugian imaterial ini adalah sepantasnya atau sewajarnya. Oleh karena itu tadi pedoman Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali, satu kalau ada kematian. Karena kalau kematian memang tidak mungkin kerugian material, sebab nyawa orang tidak bisa dinilai dengan uang. Oleh karena itu memang boleh kerugian imaterial. Yang kedua adalah luka berat. Sebetulnya dalam praktek penegakan hukum, yang dimaksudkan dengan luka berat itu adalah lebih pada seseorang itu menderita cacat seumur hidup. Itu sebetulnya kita mendefine luka berat itu lebih pada dia menderita cacat atau cedera seumur hidup. Jadi mohon maaf, mungkin karena malpraktek dia menderita lumpuh atau dia menderita tunarungu atau apa dan lain sebagainya, itu dalam kategori luka berat atau cacat atau cedera seumur hidup. Yang lain dari itu sebetulnya dia lebih pada kerugian material. Jadi cost-nya berapa? Cost pengobatan itu berapa? Itulah yang kemudian ditanggung yang ditanggung oleh pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Yang berikut yang ingin saya katakan juga, disinilah perannya mediator. Perannya mediator di dalam, karena restoratif justice itu pada dasarnya adalah out of court settlement, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di sini peran mediator menjadi penting karena dia harus bersifat netral, dia tidak boleh berat kepada pihak rumah sakit, dokter, atau para medis atau perawat, tapi dia juga tidak boleh berat kepada pihak korban. Dia harus win-win solution ya, mencari jalan yang terbaik. Dan memang biasanya kalau ada damage, maka korban meminta sejumlah uang, paling tidak untuk menutup atau membayar kerugian tersebut. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar ketika mau menyelesaikan dengan konteks atau dengan konsep restoratif justice. Benar tadi yang dikatakan, nggak bisalah dalam keadaan semula seperti tidak pernah akan terjadi, tapi paling tidak berdasarkan kewajaran, berdasarkan kepatutan, kira-kira dengan nilai sekian ini dianggap sudah bisa memenuhi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek tersebut. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa teorinya von Bury itu ya. Jadi teori von Bury itu memang di Belanda dia sendiri diikuti oleh Van Hamel. Tetapi hanya Van Hamel sendiri saja yang mengikuti teorinya von Bury ketika mengutarakan teori conditio sine qua non, karena memang tidak terlepas dari von Bury ini adalah ketua Mahkamah Agung Nazi Jerman dalam pemerintahan Hitler ya. Jadi tidak terlepas dari situasi Jerman pada Perang Dunia Pertama, dan kedua waktu itu, sehingga ada teori sine qua non itu, kondisi sine qua non yang semua karena mau menarik pertanggungjawaban yang sangat luas. Tetapi sekali lagi untuk delik-delik atau suatu formulasi kejahatan yang menimbulkan akibat, kita harus mencari sebab yang paling menentukan terjadinya suatu damage atau suatu kerugian. Demikian Pak yang ingin saya jawab. Oke, makasih Prof. Edi. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu ini adalah kasus yang sering terjadi, yaitu apabila ada laporan polisi itu tidak menunggu MKDKI proses, MKDKI sidang maupun enggak, ya langsung manggil dan kemudian bagaimana supaya ini bisa satu kesatuan, Prof. Ya, MKDKI itu dihargai sebagai lembaga yang diakui di dalam undang-undang, yaitu undang-undang praktek kedokteran, tapi pihak lain juga polisi harus menyadari hal tersebut. Bagaimana Prof? Mungkin apakah ini, terima kasih Pak. Ini pertanyaan menarik. Mengapa? Dan
saya pastikan kasus-kasus yang dipertanyakan ini kasus-kasus yang terjadi ya sebelum tahun 2020 lah. Mengapa demikian? Karena polisi yang sekarang sejak Januari tahun 2021 dia mengembangkan semboyan yang disebut dengan istilah polisi presisi. Presisi itu apa? Predictable. Kemudian responsibilitas, yang C itu responsibilitas, dan yang ketiga adalah C itu adalah transparansi berkeadilan. Justru sejak awal Januari 2021 ini, semboyan polisi presisi ini sudah terlihat dalam kinerja polisi 6 bulan terakhir ini. Sedapat mungkin perkara itu tidak akan dibawa ke pengadilan. Jadi polisi berusaha paling tidak sebagai mediator untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang ada. Kalaupun tadi dikatakan bahwa polisi bertindak tanpa mengindahkan atau mungkin perkara itu sedang diproses oleh MKDK atau Majelis Kode Etik itu, ya seharusnya memang dia postpone, menunggu hasil MKDK itu seperti apa. Karena itu tadi salah satu elemen terpenting mengenai breach of duty itu yang menentukan bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim, tapi adalah Majelis Kode Etik itu sendiri. Dalam konteks ini, saya kira memang perlu dikembangkan semacam mahkamah profesi, ataukah Majelis Kehormatan itu dapat mengejawantahkan mahkamah profesi, karena ini amat sangat penting, sebab yang menentukan terjadi breach of duty itu adalah bukan aparat penegak hukum, tapi teman-teman dokter itu sendiri. Demikian, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi, Prof. Ini dari Mas Latu Kartiko Ibowo. Ini adalah pertanyaannya begini, Prof. Kan dalam hal sengketa medis itu dokter itu bisa dikenakan tiga-tiganya, bisa sanksi etika, kemudian sanksi administrasi. Contohnya kalau melanggar etika dicabut izin prakteknya, kemudian nggak boleh praktek selama 1 tahun hanya. Habis itu juga bisa kena pidana, habis itu juga kena perdata. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan asas nebis en idem? Monggo, Prof, nantinya. Bagaimana, Prof? Ini pertanyaan dari Pak Latu Kartika. Betul, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium, maka seseorang itu tidak boleh dikenakan hukuman berkali-kali, nggak boleh. Ya, jadi ketika ini perkara sudah diselesaikan secara administrasi, izin praktek sudah dicabut, oke. Paling banter atau paling tidak, maksimumnya ini, ketika izin praktek itu dicabut karena dia terbukti malpraktek, paling tidak yang harus dilakukan adalah sebatas membayar kerugian damage yang ditimbulkan oleh dokter akibat malpraktek itu. Hanya sampai di situ. Itu sebetulnya dia sudah tidak boleh lagi lari ke pidana. Mengapa? Karena secara keperdataan, secara administrasi dia sudah mendapat hukuman dan itu seharusnya sudah selesai. Seharusnya close the case. Perkara itu ditutup. Ya. Yang justru kalau itu kemudian sudah administrasi kena, perdata kena, kemudian diajukan ke pidana, sesungguhnya itu dia tidak boleh istilahnya itu double jeopardy ya. Tidak boleh dalam satu perkara itu lalu kemudian dia diberi berbagai macam sanksi atas suatu peristiwa hukum yang sama. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Fedi. Ini ada pertanyaan, yaitu para pakar di dunia kedokteran, yaitu Prof. Herkutanto dan juga Pak Nasir. Silakan, Prof. Herkutanto. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih kesempatannya, Pak. Saya Herkutanto. Ya, ada 2 hal. Yang pertama adalah tadi di dalam restoratif justice itu diutamakan bagaimana memulihkan kembali. Tadi disampaikan memulihkan kembali damage yang terjadi pada si korban. Nah, seringkali di lapangan terjadi adalah bahwa pihak pasien, dalam hal ini pasien tertentu yang nakal ya, ini menggunakan kesempatan untuk menggunakan meminta
yang namanya kerugian imaterial yang luar biasa jumlahnya, dan kemudian dia mempidanakan, karena supaya mendapatkan apa yang diinginkannya itu tadi. Nah, apakah bagaimana konteks restoratif justice ini tadi ini akan mencegah abuse dari restoratif justice semacam itu, Pak? Itu yang pertama, Pak, ya. Terus yang kedua itu adalah bahwa di dalam hukum pidana itu tadi ya, itu kan dalam hal ini korbannya dianggap adalah masyarakat atau publik, makanya dia itu masuk ranah publik. Apa ya bisa restoratif justice itu tadi menyampingkan kepentingan publik gara-gara si pasien itu tadi sudah dikatakan dipenuhi hak-haknya, karena bisa saja dokter itu tadi melakukan hal-hal semacam itu lagi, kan ada unsur semacam penjeraannya begitu tadi. Nah, bisa saja pasien-pasien jadi yang lain tadi jadi probabilitasnya untuk menjadi korban itu jadi bisa terkena lagi karena adanya restoratif justice itu tadi, Pak. Terima kasih, Pak Iradi. Ya. Jadi begini, Pak. Terima kasih, Pak Fedi. Ya. Restoratif justice itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat hukum pidana itu menjadi permisif. Oke. Restoratif justice itu justru merupakan kritikan terbesar terhadap hukum pidana yang hanya melihat pelaku tanpa mengindahkan korban. Sebetulnya secara keilmuan, restoratif justice itu barang baru. Itu baru berkembang tahun 1980-an di Eropa Barat, yang kemudian dia memodifikasi berbagai hukuman di kitab undang-undang hukum pidananya. Mengapa demikian? Indonesia sudah berlaku dan juga dalam RUU KUHP kalau akan juga begitu, Pak. Ya, kalau RUU KUHP sudah. RUU KUHP sudah, Pak. Tapi kalau ditanya apakah sekarang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Indonesia itu hanya sebatas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi memang harus dilakukan penyelesaian di luar pengadilan karena ini demi kepentingan anak. Jadi restoratif justice ini, Pak, ini dia merupakan kritik terhadap hukum pidana karena saya ambil satu contoh konkret ya. Misalnya terjadi rape, terjadi pemerkosaan. Ya. Hukum pidana itu tidak mau tahu tadinya ya, karena dia paradigmnya adalah retributif, dia tidak mau tahu apakah korban itu depresi, apakah korban itu mengalami guncangan jiwa. Ketika terjadi rape, terjadi pemerkosaan, bagi hukum pidana ketika itu bisa dibuktikan, sudah pelaku dihukum seberat-beratnya, selesai. Lalu kemudian hukum pidana itu dikritik. Jangan hanya melihat bagaimana menghukum korban, tetapi juga harus melihat bagaimana pelaku. Oleh karena itu, restoratif justice ini lahir dalam rangka untuk memulihkan keadaan korban. Di dalam restoratif justice itu, pemulihan keadilan, ada yang namanya reparasi. Reparasi yang paling sederhana itu adalah permintaan maaf dari pelaku terhadap korban. Itu yang paling sederhana. Baru kemudian kita berbicara mengenai kompensasi, kita berbicara mengenai restitusi. Hal yang dikhawatirkan oleh Pak Herkutan, ya, jangan sampai ini dijadikan dijadikan bargaining ya, minta sebesar-besarnya, nanti kemudian kalau tidak dipenuhi maka akan dituntut. Ini pidana. Harus dicegah. Mengapa harus dicegah? Ini pertama-tama adalah tugas yang paling berat dari seorang mediator ketika dia akan menyelesaikan sengketa. Sengketa apapun, include sengketa medik. Yang kedua, sebenarnya untuk meredam hal-hal seperti ini, ketika seseorang itu dia telah membayar kerugian yang tadi bersifat material, untuk mencegah ini tidak digunakan lagi sebagai senjata untuk menuntut yang lebih besar,
Dengan catatan kalau enggak ini kemudian dilaporkan, maka bisa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Jadi istilahnya itu akte van dading ya. Jadi oke, kita damai, tapi supaya ini nyaman, dikukuhkanlah melalui penetapan pengadilan. Atau paling tidak dengan akta notaris. Jadi ini untuk mencegah ada abuse dari pasien untuk kemudian dia menuntut sehingga pada akhirnya rumah sakit, dokter, mantri, para medis, perawat merasa dalam tanda kutip mereka ini justru sekarang menjadi korban pemerasan. Akan kira-kira seperti ini. Jadi ada beberapa instrumen-instrumen. Memang yang paling menarik kalau kita berbicara mengenai restoratif justice dalam penyelesaian perkara apapun, ini tidak ada keseragaman di berbagai negara, tidak ada. Tapi saya mau cerita yang paling menarik itu di satu negara kecil di Eropa, di Belgia. Belgia itu dikenal dengan istilah dual track restoratif justice. Apa itu dual track restoratif justice? Jadi perkara itu dia berjalan paralel. Restorasi persoalan secara restorasi itu berjalan, tetapi secara hukum juga dia berjalan. Itu berjalan secara paralel, yang dikenal dengan istilah dual track restoratif justice. Lalu rumusnya bagaimana? Semakin tinggi restorasi yang diperoleh korban, maka semakin rendah tuntutan pidananya. Bahkan bisa jadi tidak ada lagi tuntutan pidana. Sebaliknya, semakin rendah restoratif yang didapatkan, semakin tinggi tuntutan pidana. Ini salah satu contoh Belgia melakukan seperti itu. Bagaimana di dalam konteks kitab undang-undang hukum pidana yang sementara dalam rancangan kita tetap mengedepankan pemulihan korban. Artinya ada lembaga mediasi. Lalu bagaimana itu kita mencari win-win solution atas berbagai sengketa yang terjadi. Kalau toh itu tidak bisa ditempuh, maka jangan bayangkan penjara. Penjara itu masih jauh. Masih ada beberapa alternatif penyelesaian. Intinya adalah kita mencari jalan yang terbaik dalam rangka pemulihan terhadap korban. Demikian yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Mungkin mungkin ini pertanyaan Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik, Pak. Dan salam dari Prof. Yati dan Prof. Sunarto. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ini mungkin pertanyaan, saya pikir banyak pertanyaan Prof. Edi, tapi karena waktu kan. Silakan. Nanti kita efisien. Terima kasih. Pak Nasir, silakan Dr. Nasir. Pak Moderator dan Prof. Edi yang saya banggakan. Pak Nasir ini nanya apa? Pak Nasir sudah tahu jawabannya, kok nanya, Pak? Jangan begitulah, Prof. Prof, izin. Yang pertama, terima kasih, Prof. Penjelasan Prof hari ini membuktikan bahwa sebagai seorang ahli pidana, hukum pidana, Prof telah menempatkan pidana medik itu sebagai sebuah cabang yang memang harus mendapat perhatian khusus. Terima kasih. Yang kedua, Prof, begini, Prof, mengenai polisi. Prof benar bahwa sejak 2019, akhir 2019 itu ada Perkap nomor 6 yang mencoba untuk meletakkan persoalan restoratif justice ini dalam proses sidik lidik. Sebetulnya ini sudah pernah dicoba ketika Kapolri-nya Kabareskrim Sutarman yang telah pernah mengeluarkan juga edaran. Tapi kemudian ketika beliau menjadi Kapolri itu beliau cabut kembali edaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya di kepolisian juga itu masih ragu-ragu, Pak. Temuan kami pada saat itu 2014 sampai 2015 itu cukup banyak, Pak, penyalahgunaan terhadap di lapangan terhadap upaya mediasi ini. Itu masih menjadi keraguan-raguan dari pihak kepolisian. Tapi kita tunggulah. Kalau memang menjadi lebih baik, kenapa tidak? Kemudian penggunaan pasal 359, Prof. Edi. Pasal 359, Prof. Edi, ini kan sebetulnya karakteristik pemidanaan yang tidak cocok sebetulnya untuk pemidanaan pidana medis. Karena banyak hal-hal yang seperti tadi Prof sudah sampaikan itu kurang sesuai. Atas dasar itu, Prof, sebetulnya kami sudah mengirimkan surat, tapi belum dapat balasan dari Prof. Edi mengenai beberapa usul pikiran atau saran-saran dalam RUU KUHP yang baru mengenai jalan keluar dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Terakhir, Prof, bahwa mengenai restoratif justice dalam kaitan dengan pidana medik.
memang Prof, jujur saja bahwa aturan yang ada, yang paling tinggi yang ada selama ini memang pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang apa namanya, restoratif, apa ya bahasa Indonesianya itu. Kemudian itu atas, tapi itu hanya mengatur hukum bisnis. Itu pun hanya diatur dalam satu pasal 6 saja. Nah, kemudian paling tinggi itu adalah Perma nomor 1 tahun 2003 yang diperbaiki dengan Perma nomor 2 tahun 2008, dan kemudian diperbaiki lagi Perma nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tapi itu Prof. Edi yang terhormat, itu sebetulnya hanya mengatur perdata. Pidana ini barulah ada Perkap 06 itu, dan kemudian disusul dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun yang sama. Tapi saya lihat itu belum jalan, Pak. Dalam 6 bulan Bapak sebut, Pak Prof sebut tadi, itu ada kasus di Manado, ada kasus di Lampung. Tidak dilakukan dengan apa yang tadi disebut dengan presisi. Saya melihat presisi ini masih sloganistis, Pak. Sehingga saya pikir ini harus tetap diatur dalam setingkat undang-undang, Pak. Apalagi kalau hanya tingkat peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung, itu daya ikatnya memang kuat di institusi itu, tapi pengabaiannya juga saya lihat ada. Itu usul kecil, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasir. Silakan, Prof. Yang pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan pidana terhadap tindakan dokter yang tadinya dalam RUU KUHP itu sudah kita hapus, Pak Nasir, karena kita kembalikan kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi sudah tidak ada lagi dalam draft terbaru. Kita kembalikan kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran karena kita anggap itu sebagai leg spesialis, dia khusus mengatur profesi dokter dan dokter gigi, maka silakan diselesaikan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang kedua, memang saya sepakat bahwa 359 KUHP mengenai karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, itu memang tidak bisa kemudian diterapkan kepada dokter yang melakukan praktek. Oleh karena itu, kita lebih sepakat kalau itu diselesaikan dengan undang-undang tentang praktek kedokteran. Yang ketiga, memang benar yang dikatakan oleh Pak Nasir, aparat penegak hukum kita ini masih gamang. Dalam pengertian, ya kita berbicara berbusa-busa tentang restoratif justice, tapi kalau KUHP kita masih seperti itu, KUHP kita masih seperti itu, mereka masih bisa ngeles juga, ngeles dalam tanda petik ya. Meskipun dalam yang disampaikan oleh Kapolri itu sekarang lebih mengedepankan restoratif, penyelesaian di luar pengadilan dan lain sebagainya, tetapi memang ada di daerah-daerah yang kemudian dia tetap berkutat kepada hukum yang ada. Oleh karena itu, mengapa kita selalu mengundangkan supaya RUU KUHP ini segera disahkan? Karena RUU KUHP kita itu dia sudah berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Nah, itu saya kira 3 hal sebagai penutup. Saya mohon maaf Pak Dewanto, Bapak Ibu peserta webinar. Atau mungkin satu lagi, Bro. Satu lagi nih. Satu lagi, Bro, pertanyaan ini. Satu, jadi apa? Kan gini, dalam ada suatu sengketa medis, yaitu kan kita mengenal leg spesialis. Kita setuju. Paling banter kan dilakukan pencabutan izin administrasi dan juga keperdataan, perdata maksimal, tidak ada pidana. Tetapi kemungkinan diberdayakan itu NKDKI. Bagaimana, Prof, itu langkahnya? Hingga dia masukkan bahwa NKDKI itu nanti dimasukkan bahwa itu adalah sudah merupakan suatu peradilan yang ada di dalam dunia profesi kedokteran. Monggo, Prof. Ya, itulah saya berharap bahwa kalau yang paling ideal menurut saya untuk menyatakan bahwa seorang itu melakukan malpraktek itu bukan aparat penegak hukum, tetapi pada majelis kode etik. Itu idealnya seperti itu. Nanti setelah ada keputusan atau ada justified dari majelis kode etik yang MKDKI yang mungkin bisa mengejawantahkan dari sebagai mahkamah profesi,
itu lalu kemudian aparat penegak hukum bertindak. Kira-kira seperti itu. Tetapi karena apa? Ya saya berpegang kepada undang-undang praktek kedokteran itu adalah lex specialis. Jadi lex specialis itu ya harus lebih diutamakan daripada hukum umum. Kalau saya berpendirian atau berpendapat seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi, sangat mencerahkan dan ini terima nanti kasih. teman-teman semuanya yang bergerak di dalam hal istilahnya pembelaan ID, pembelaan anggota atau mungkin yang lain, ini adalah nanti bisa menjadi suatu pedoman apa yang diungkapkan oleh Prof. Edi yang sangat mencerahkan. Siap, Tapi terima masnya kasih. hilang. Oke, terima kasih Prof. Edi.